Semua orang tahu, putih bulan pucat yang hilang selama 13 tahun dari CEO keluarga Gu adalah sisik naga yang tak tersentuh baginya. 3 adik perempuan putih bulan pucat bahkan lebih sulit untuk diganggu. Jadi, ketika aku muncul dengan wajah yang persis sama dengan putih bulan pucat, semua orang mengira aku akan hancur. Baru saja aku membuka mata, aku menabrak mata Gu Qingqing yang membara dengan amarah. Tunggu, situasi ini terlihat sangat tidak beres. Dalam ingatanku, hanya aku yang selalu menggertak Gu Qingqing. Tapi aku baru saja kembali dari perjalanan bisnis. Mengapa Gu Qingqing seperti berganti orang? Gu Qingqing sebelumnya meskipun memancarkan aura yang menakutkan bagi orang asing, tapi padaku selalu sabar dan lembut, tidak pernah marah. Tapi sekarang, amarah di matanya hampir meledak. Aku bingung dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, jadi aku membersihkan tenggorokanku dan mencoba berbicara. Gu Qingqing, apakah kamu makan terlalu banyak kacang merah sampai terkena penyakit rindu? Begitu kata-kataku selesai, tekanan di leherku memang berkurang sepertiga. Pandangan Gu Qingqing langsung menjadi jernih. Sedikit sebelumnya tidak pernah menyadari bahwa Gu Qingqing memiliki sifat tersembunyi seperti itu. Sepertinya aku menemukan tombol untuk menaklukkannya. Terus mengeluarkan kata-katamu yang jahat. Aku menerimanya, tapi jangan terlalu bersemangat. Kalau kekuatanmu tidak terpakai, pergilah membantu membersihkan ranjau. Semakin aku bicara, semakin bersemangat. Andai saja leherku tidak dicekiknya, pasti aku akan bertarung dengannya. Merasa tekanan di leherku benar-benar hilang. Rasa tercekik pun lenyap. Aku segera mundur selangkah, memandangi Gu Qingqing yang membeku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kesimpulan yang kudapat adalah, mataku kabur. Mengapa kamu menjadi lebih tua? Diam-diam menyuntik hormon pertumbuhan di belakangku. Mengapa juga rambutmu berubah menjadi seperti orang dewasa? Dulu, aku yang suka dengan penampilan ini bersamanya karena tertarik padanya. Sekarang, dia masih cantiknya membuat orang iri. Tapi karakternya menjadi lebih tenang dan tertutup, memancarkan perasaan berbahaya dan terpisah. Gaya rambutnya masih seperti saat gadis, tapi memakai setelan jas. Garis rahangnya tajam bisa dijadikan senjata tersembunyi. Singkatnya, seluruh tubuhnya memancarkan keanehan. Sangat berbeda dengan ingatanku tentang Gu Qingqing yang dulu penuh aura gadis muda. Saat aku sedang merenung, beberapa orang elit berpenampilan rapi mendekat. Pandangan mereka padaku penuh dengan penghinaan. Direktur Gu, jangan sampai tertipu oleh pria ini. Dia pasti sudah menyelidiki kesukaan suami Anda dan sengaja berakting di sini. Menurutku sebaiknya panggil security untuk mengusirnya keluar. Untuk pria tak tahu malu seperti ini, tidak perlu sungkan. Semua orang bisa menyusup ke pesta seperti ini. Sungguh lucu menghadapi ocehan orang-orang ini. Gu Qingqing yang dulu selalu melindungiku, baru sekarang tersadar. Pandangannya dingin seperti belati yang menembusku. Tidak peduli apa tujuanmu mendekatiku, tapi berani menggunakan wajah Mu Ge untuk menipu di depan. Seharusnya siap menerima konsekuensinya. Sebelum kata, panggil orang, sempat keluar sebuah ringtone ponsel yang aneh. Tiba-tiba memotongnya. Aku hanya figuran, bagaimana berani cemburu? Aku hanya orang yang lewat. Sudah lama sadar. Dasar kau Gu Qingqing. Aku baru dinas 3 hari. Kau sudah dikelilingi pria tampan di sini. Aku mendengus kesal, memalingkan muka. Tapi Gu Qingqing seperti disambar petir. Seluruh tubuhnya kaku di tempat. Dia menatapku dengan pandangan tak percaya, seolah ingin menembus diriku. Aku berbalik ke para elit itu, menarik napas dalam, bersiap untuk bertarung. Tebakanmu benar. Apakah antara dua telingamu dilarang membawa otak? Dan juga waktu kecil bicaramu pasti susah ya? Kalau kondisi orang tuamu memungkinkan, sebaiknya buat akun baru saja. Penampilanku seperti ini masih perlu diperankan? Dengar sendiri. Apa yang kau katakan itu masuk akal? Lucu sekali. Mulut kecilmu tanpa henti. Mulutku sepertinya disewa. Terus berbicara. Para elit itu belum pernah melihat adegan seperti ini. Benar-benar terkejut. Translate_text. Hanya bisa memandangi Gu Qingqing dengan penuh harap. Dia membanting pintu. Aku tidak ingin ditiru orang lain sebagai suaminya yang hilang. Pria ini tidak hanya meniru tapi juga begitu sombong. Benar-benar keterlaluan. Gu Qingqing pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Kenapa diam saja? Memang dari sananya tidak pandai bicara. Aku berdiri di tempat dengan semangat berkobar-kobar. Tapi baru saja berbicara. Setengah jalan, sebuah tangan dingin menggenggam pergelanganku. Dengan kekuatan yang dominan menarikku pergi. Aku penuh tanda tanya diseret oleh Gu Qingqing. Di bawah tatapan penuh schadenfreude para elit. Masuk ke sebuah ruangan yang tidak berpenghuni. Dengan suara gedebuk, pintu dibantingnya dengan keras. Aku belum sempat bereaksi. Langsung didesak Gu Qingqing ke sudut dinding. Matanya membara sangat menakutkan. Bagaimana bisa kau mengulitinya seperti itu? Apa kau pernah bertemu dengannya? Cepat katakan di mana dia sebenarnya. Aroma hangat wanita itu menerpa wajahku. Mengingat masa lalu, aku benar-benar tidak mengerti kenapa dia begitu membanting. Hanya memandang dengan wajah dingin. Bukankah kau tidak waras? KMU berdiri hidup-hidup di hadapanmu. Asli tulen? Atau kau pikir aku kemasukan roh? Tahi lalat di punggungmu. Dan nama panggilan, Xiao Minggou, yang kuberikan untukmu. Semuanya lupa. Gu Qingqing. Kalau kau benar-benar berubah hati dan ingin bercerai, tidak perlu menyiksaku seperti ini. Kau tahu aku bukan tipe yang memaksa-aksa. Ucapanku belum selesai. Ciuman Gu Qingqing sudah jatuh dengan dominan. Ciuman ini dari awal yang hati-hati perlahan semakin dalam. Akhirnya menjadi liar dan intens. Dia memelukku erat-erat, seperti ingin meremukkanku ke dalam tulangnya. Takut aku menghilang begitu saja lagi. Ciuman panjang ini akhirnya berakhir. Nafas kami berdua menjadi terengah-engah dan kacau. Di antara helaan nafas, kebingungan di mataku semakin dalam. Aku baru ingin bertanya, sebenarnya apa yang terjadi?
Suara rendah dan serak Gu Qingqing terdengar di telinga. Translate_text. Akhirnya kamu mau kembali. Apa 13 tahun? Aku mengerutkan kening. Tunggu sampai sempat bertanya. Gu Qingqing membuka mulut lagi. 13 tahun lalu kamu mengalami kecelakaan. Saat aku sampai di lokasi, kamu seperti menguap dari dunia, menghilang tanpa jejak. Aku benar-benar tidak bisa mengatasimu. Aku menelan ludah dengan susah payah, duduk terjatuh di sofa, memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Aku tahu Gu Qingqing tidak mungkin berbohong, apalagi menipuku dengan hal seperti ini. Sepertinya 80% ada sesuatu yang terjadi padaku. Peristiwa yang tidak bisa dijelaskan sains. Gu Qingqing duduk di sampingku. Begitu memikirkan 13 tahun kehilanganku, wajahnya menunjukkan ekspresi sedih. Ini ceritanya panjang. Aku membalikkan tangan dan menampar mengenai bagian belakang kepalanya. Singkat saja, jangan berlagak di sini. Drama Queen. Gu Qingqing diam beberapa detik. Sorot matanya langsung jernih. Mengerti pangeranku yang familiar kekuatannya. Sifat pemarah yang familiar ini Gu Qingqing. Semakin yakin orang di depan matanya adalah kekasih yang tak terlupakan. Dia mulai bercerita perlahan semua yang terjadi selama ini. Aku baru tahu, ternyata 13 tahun lalu, setelah kecelakaan aku menghilang secara misterius. Sejak saat itu, Gu Qingqing dan 3 adik perempuanku benar-benar tidak terkendali. Gu Qingqing menjadi penguasa mutlak keluarga Gu, berkeliaran dengan bebas di ibu kota, tapi sifatnya menjadi tidak menentu. Adik kedua Mu Yulu sejak itu menjadi pendiam dan mendirikan perusahaan hiburan. Dalam beberapa tahun menjadi salah satu raksasa industri. Adik ketiga Mu Sansue menjadi dokter bedah paling terkenal di ibu kota. Terlihat lemah lembut, sebenarnya di dalamnya yandere dan obsesi. Adik bungsu Mu Xinian bahkan menjadi selebriti top. Mengandalkan latar belakangnya bersikap semena-mata di industri. Sifatnya keras kepala. Tidak sepaham langsung memaki dijuluki. Tidak bermoral. Translate_text. Gu Yuiwei sekarang juga menjadi penguasa kecil di sekolah. Singkatnya, tidak ada satupun anggota keluarga ini yang mudah diatur, dan mereka semua justru sukses luar biasa. Setelah mendengarnya, aku hanya ingin mengatakan, 666. Sungguh luar biasa hebat. Padahal sebelum aku menghilang, adik kedua adalah seorang cerewet. Adik ketiga adalah Park Zongsue. Adik bungsu adalah gadis periang. Sementara Gu Yuiwei bahkan setiap hari mengikuti di belakangku. Memanggil, ayah, dengan suara imut. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkomentar dengan perasaan haru. Tidak apa-apa. Tuhan tidak pernah menutup semua jalan. Setidaknya masih ada satu jalan yang bisa ditempuh. Gu Qingqing batuk kecil, seperti anak yang melakukan kesalahan. Dengan hati-hati menarik ujung bajuku. Berbisik pelan, jangan marah. Aku mengusap pelipis yang sakit. Sepertinya selama bertahun-tahun kepergianku memang tidak ada yang bisa mendidik putri kita. Kini aku sudah kembali. Saatnya untuk merapikan keluarga ini. Hehehe. Gu Qingqing hanya merasakan dingin di punggungnya. Penampilanku memang terlihat agak menakutkan. Dengan tatapan mantap seperti sedang bersumpah dia berkata, "Suami, aku tidak perlu kau khawatirkan." Aku menyipitkan mata dengan berbahaya. Aku justru penasaran bagaimana Gu Yuiwei bisa kau besarkan seperti ini. Xiao Gu Qingqing, lebih baik kau beri aku penjelasan yang masuk akal. Gu Qingqing menunduk dengan malu. Aku tidak punya waktu untuk mengurusnya. Selama bertahun-tahun ini setiap hari aku sedang mencarimu, sedang dalam perjalanan mencari. Dia yakin aku tidak mati. Sisa waktunya seluruhnya digunakan untuk menangani urusan perusahaan. Secara alami mengabaikan perawatan putri kita. Aku mendengus dingin. Masalah ini akan kuhitung nanti bersamamu. Yue Bao seharusnya sedang sekolah kan? Sebentar lagi aku akan menjemputnya pulang. Tepat setelah ucapan itu, dari luar pintu tiba-tiba terdengar suara keras. Braak. Pintu ditendang terbuka. Gu Qingqing, kamu berani mengkhianatiku? Kakak, dasar lelaki tak setia. Aku ingin tahu siapa si rubah betina yang menyihir jiwamu. Aku menoleh ke arah suara itu, dan melihat bocah kecil yang dulu selalu mengikutiku sambil memanggil, kakak. Ini telah tumbuh menjadi dewasa, meski masih terlihat kekanakan. Di sudut matanya terpancar sikap pemberontak. Aku mengamati adik perempuan ini dengan cermat. Rambut hijau dengan deretan tindikan di telinga. Wajahnya dihiasi tindikan alis dan bibir. Gaya berpakaiannya sangat mengingatkan pada tren non-mainstream era 90-an. Gaya apa ini? Hanya mengandalkan wajah yang tampan. Kembalikan padaku gadis kecil yang ceria dan bersinar itu. Aku sengaja bersandar lebih dekat ke pelukan Gu Qingqing. Berkata dengan nada datar, rubah betina, panggilan yang cukup unik. Senyum samar terukir di wajahku, tapi tidak sampai ke mata. Gu Qingqing terlalu mengenaliku. Tahu bahwa aku benar-benar marah. Hanya bisa dalam hati mengucapkan doa untuk Mu Xinian. Saudari, harap berhati-hatilah. Di sisi lain, Mu Xinian juga sedang mengamati. Matanya yang awalnya tajam, perlahan menjadi kosong. Ia bergumam pelan. Tidak, kamu tidak mungkin. Itu kakakku. Kakakku hilang sudah 13 tahun. Pasti kamu meniru penampilan kakakku di masa muda. Sungguh licik caramu. Bahkan jika penampilanmu sama, isi dalamnya pasti berbeda. Aku mengangkat alis. Coba katakan, seperti apa kakakmu itu?
Senyumku mengembang, menunggu Mu Xinian memujiku habis-habisan. Mu Xinian mulai berbicara. Kakakku galak dan kejam seperti harimau betina saat memukulku. Kekuatannya sebesar bajak laut beng, dijamin tidak melukai otak. Dan kakakku adalah sosok luar biasa sekali makan. Bisa menghabiskan 10 babi. Kamu bisa? Gu Qingqing batuk-batuk dengan gila di samping, memberi isyarat mata mati-matian kepada Mu Xinian. Mu Xinian memandang dengan penuh perhatian. Apa kamu tersedak dahak? Atau matamu kejang? Suasana langsung hening sampai bisa mendengar jarum jatuh. Gu Qingqing tidak bicara. Diam-diam dalam hati, menyalakan 3 batang dupa untuk Mu Xinian. Sementara aku yang bersangkutan justru terlihat sangat tenang. Dengan santai aku menggulung lengan baju. Senyuman di wajah semakin dalam. Kedengarannya kakakmu cukup bermasalah otaknya. Nian di alis ada otaknya. Kakak mata juga bukan urusanmu untuk dibicarakan. Bahkan jika dia kasar dan penuh kekerasan, bukan giliranmu untuk membandingkan. Kakakku belum selesai bicara. Aku sudah berdiri dan berjalan ke depannya, menampar bagian belakang kepalanya. Mu Xinian 13 tahun. Tidak bertemu. Berani kamu jadi besar. Prak! Sekali lagi tamparan keras. Kakakmu adalah naga dan feniks di antara manusia. Masih harimau jantan yang tersisa. Hari ini aku akan melonggarkan otot dan tulangmu, membuatmu merasakan betapa hebatnya harimau jantan. Tanpa bicara lagi, aku langsung menarik telinga Mu Xinian, lalu memutarnya setengah lingkaran. Mu Xinian kesakitan sampai mengernyit lama. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pandangannya padaku penuh dengan keterkejutan. Air mata sudah berputar di matanya. Dia masih berpikir dalam hati. Harus diakui, pengganti yang ditemukan Gu Qingqing ini sungguh mirip sekali dengan kakaknya. Si rubah tua ini benar-benar tahu menikmati. Tepat saat pikiran Mu Xinian melayang, aku berteriak dengan suara berat. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik siapa aku. Bahkan kakak kandung sendiri tidak kenal. Kurasa kamu benar-benar lupa daratan. Ucapkan kata demi kata. Aku adalah kakakmu. Gadis ini matanya langsung memerah, seperti takut mimpi terbangun langsung menerjang ke pelukanku. Translate_text menangis sampai menjadi orang. Kakak, aku sangat merindukanmu. Tahukah kamu bagaimana aku melewati 13 tahun ini? Sungguh menyedihkan. Aku menghela napas ringan dan menepuk punggungnya. Baik, aku sudah kembali. Jangan menangis. Anak perempuan menangis terseduh-seduh. Tangisannya tiba-tiba berhenti. Wajahnya dipenuhi tanda tanya. Dia aku canggung tersenyum. Salah ucap maksudnya anak perempuan. Jia-jia. Siapa sangka dia mendadak tertawa terbahak-bahak, sampai gelembung ingusnya keluar karena senang. Aku benar-benar tidak tega melihat siapa. Inikah bintang puncak Mu Xinian itu? Dengan kelakukan tolol seperti ini, masa masih ada penggemarnya? Aku duduk kembali ke sofa sekejap. Ganti kakak sulung seperti ayah memarahi seperti menyisir. Warnai kembali rambutku untukku. Lepaskan semua aksesori di wajah. Kalau tidak aku antar kamu bertai-tai-tai. Di sana adik merasakan tekanan yang familiar, membuatnya seluruh tubuh gemetar. Manajer sudah membujuk sampai mulut pecah pun tidak mempan. Tapi baru saja aku selesai bicara, dia langsung mengangguk. Kedua tangan menyelesaikan tugas. Aku menyunggingkan sudut bibir. Cukup penurut? Sorot matanya sangat teguh. Kakak, kamu adalah kakak kandungku. Kalau tidak mendengarmu, lalu mendengar siapa? Aku puas. Mengangguk. Kesadaran ini sepertinya waktu kecil tidak sia-sia memukulku. Bersiap memujinya 2 patah kata. Tapi tepat saat ini, di samping Gu Qingqing dengan kedua tangan menyodorkan ponsel. Suami, silakan lihat. Wajahku penuh kebingungan menerima ponsel. Hasilnya detik berikutnya aku hampir marah sampai mata berkunang-kunang panas. Pencarian tergantung jelas ada seorang bintang puncak bermarga Mu. Sok besar, bisa dibilang dunia hiburan. 10 dosa Mu Xinian mabuk larut malam. Translate_text minta dia dihukum mati. Dunia hiburan ini mana bisa kubedakan mana yang asli mana yang palsu. Tapi aku yakin banget soal Sob Jagoan dan bintang keksi. Pasti dia yang melakukannya. Apalagi ada bukti videonya. Aku tersenyum palsu. Mu Xinian, kamu benar-benar hebat ya. Dia bahkan masih tidak sadar. Dengan percaya diri menggelengkan kepala. Kak, kamu memujiku? Dengan wajah datar ku lempar ponsel padanya. Iya, lumayan jago memalukan. Dia sendiri langsung membeku di tempat. Melihat semua topik panas itu, takut sampai pantatnya mengencak. Ini ada orang yang menjatuhkanku. Fitnah dan jebakan murni. Aku menaikkan alis. Jebakan? Kalau Sob Jagoan dan bintang keksi itu benar, kan? Aku menatapnya kata per kata. Kepala, kamu cinta bintang keksi. Itu penyakit gila turun-temurun keluarga kita. Aku tidak menghalangimu, tapi kamu telat di lokasi syuting. Sob Jagoan dan marah-marah sembarangan. Siapa yang memanjakmu sampai punya kebiasaan buruk begitu? Dia takut sampai tidak berani kentut. Tiba-tiba aku menaikkan volume suara. Seluruh tubuhnya gemetar. Kedua tangan memegang telinga. Kak, aku salah. Aku tidak berani lagi melihat dia dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Hatiku melunak. Lagi pula kita baru bertemu lagi. Aku melunakkan nada bicara. Masalah yang kamu buat sendiri. Pergi sendiri dan bereskan untukku. Dia mengangguk tidak henti-hentinya. Iya. Aku akan segera minta maaf. Sebelum pergi tidak lupa melirik tajam ke Gu Qingqing. Tunggu sampai dia pergi. Aku mengusap dagu berpikir, apa aku sebanyak itu? Gu Qingqing awalnya mengangguk keras. Lihat aku melototinya. Langsung cepat-cepat menggeleng. Tidak ada? Suami paling lembut. Baiklah, kau tahu caranya menjemputku. Aku akan menjemput putriku. Setelah sekolah aku jemput dia. Adik-adik semuanya sekolah. Tidak usah urus. Tapi yang paling kuingat tetap putriku. Siapa sangka Gu Qingqing sengaja menghindar. Lalu memelukku erat. Supir akan menjemputmu. Temani aku lebih banyak. Kakak? Kumohon sayangi aku. Aku seketika terdiam. Panggilan apa ini?
Kusentakkan dia hingga terjatuh. Kau tidak ingin aku bertemu putri? Atau takut kulihat penampilannya sekarang yang aneh? Gu Qingqing seketika tak bisa berkata. Sudah kuduga ini tak bisa disembunyikan dariku. Dia menghela napas pelan. Akhirnya berkata jujur, karena kau tidak ada. Putri terus membenciku. Dia menjadikan pemberontakan sebagai makanan sehari-hari. Hari itu sengaja membuatku marah. Kami berdua sekarang seperti musuh. Hatiku seketika tenggelam. Rupanya kepergianku tidak hanya membuat adik-adik dan dia timbul celah. Bahkan putriku sendiri mengambil jalan yang salah. Tampaknya semua anak kecil pemberontak ini harus kuhadapi sendiri. Ku berwajah dingin. Sekarang juga aku akan menjemput putri. Kau tunggu di rumah. Malam ini kita bicara baik-baik. Gu Qingqing akhirnya mengangguk. Baik, semua menurutmu. Dia segera mengatur supir mengantarku ke sekolah. 20 menit, kemudian mobil berhenti di gerbang sekolah. Aku tidak buru-buru turun, melainkan mengintip lewat jendela mobil. Di antara sekelompok anak-anak kecil, aku bersusah payah mencari bayangan putriku. Hasilnya orangnya tidak ketemu, tapi lebih dulu mendengar suara kecil lancang dari kejauhan. Jalan ini kubuka, tempat ini kubuat. Ingin lewat sini, tinggalkan harta untukku. Aku menengok ke arah suara, seketika pupil mata gemetar. _text. Ayah kecil yang berdiri dengan tangan di pinggang itu, dengan pakaian diikat di pinggang. Wajahnya masih tembem seperti bayi, tapi berlagak sok dewasa. Bukan anak perempuan saya. Siapa lagi kalau bukan Gu Yuiwei? Terlihat seorang gadis kecil yang menyedihkan terpojok di sudut dinding terus menghindar. Nona Gu, aku benar-benar tidak punya uang lagi. Dompetku lebih bersih dari wajah. Baiklah, anak perempuanku mendengus dingin. Aku tidak percaya. Geledah dia. Dua pengikut di belakangnya segera maju dan mengobrak-abrik. Akhirnya menemukan uang 5 yuan dari celana dalam gadis itu. Anak perempuanku mencubit hidung dengan wajah jijik. Kamu memang pandai menyembunyikan. Dia menunjuk seorang anak buah secara acak. Pergi berikan uang ini kepada Shen Qiming. Lalu dia menatap tajam gadis kecil yang dirampok itu. Senyum jahat mengembang di sudut bibirnya. Berani main akal-akalan denganku. Sepertinya belum merasakan pukulan keras masyarakat. Aku pukul? Sambil berkata, tinjunya yang kecil menghajar wajah lawan. Gadis itu langsung menangis hingga ingusan, berteriak minta ampun. Tinju anak perempuanku berhenti di udara. Wajahnya penuh penghinaan, cuma segitu nyalinya. Aku peringatkan, kalau berani melawanku lagi, aku culik celanamu. Tiba-tiba dia tersenyum jahat, mengeluarkan suara aneh, jie. Setelah ini kalau ketemu aku dan Shen Qiming harus minggir. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Gadis kecil itu ketakutan setengah mati, lari tergopoh-gopoh. Anak perempuanku dengan lantang berkata, tidak seru. Anak buah di sampingnya segera mendekat, bertanya dengan wajah ingin tahu, Kak Yu, kamu selalu merampok uang Erpang untuk diberikan ke Qiming. Apa kamu suka dia? Kita sebentar lagi punya kakak ipar. Anak perempuanku melotot dengannya. Jangan omong sembarangan. Tapi anak buah itu malah tersenyum lebih mesum. Aku mengerti. Kak Yu malu. _text. Langsung mengunci ki dia malas menjelaskan. Pandangan jatuh pada Mercedes Maybach saya ini. Saya pulang dulu. Sampai jumpa besok. Setelah berkata, dengan satu tangan di saku dia berjalan keren menuju mobil. Di dalam mobil saya melihat seluruh proses perundungan sekolahnya dengan jelas. Saya menyipitkan mata buku-buku jari digertakkan berderak. Sopir ketakutan sampai punggungnya merinding. Jelas merasakan aura pembunuhan. Dia pasti berpikir dalam hati. Pria pendatang baru ini sangat berani. Berkelahi masih berani mendidik anak perempuan majikan. Saya tiba-tiba berbicara. Gejalanya sudah berapa lama ini? Sopir terkejut. Gejala apa? Saya mengucapkan beberapa kata. Kegilaan yang berkelanjutan. Tidak menyiksanya dengan ringan lagi. Tidak memberi uang saku usia muda sudah merampok uang menggoda berteriak. Mengikuti ibunya sopir ingin bicara tapi berhenti. Di matanya penuh penghinaan padanya. Mungkin merasa saya tidak tahu kemampuan. Berani menilai penerus keluarga Gu. Saya menasihati Anda jangan ikut campur. Anak perempuan majikan. Saya langsung memotongnya. Saya adalah ayahnya. Langsung menyapa betis. Jadi apa saya berbicara? Jadi wajar saja ayah menghajar anak perempuan. Dia mengerutkan mulut. Ekspresi belum masuk pintu sudah begitu sombong. Tepat pada saat ini, anak perempuan saya mendekat. Sopir, buruan turun mobil dengan hormat membukakan pintu mobil untuknya. Saat pintu mobil terbuka, saya dan anak perempuan saling tatap. Saya mengangkat sudut bibir. Halo. Anak perempuan perkenalkan diri. Saya adalah ayahmu. Sopir diam-diam mengeluarkan keringat dingin untuk saya. Dia pasti mengira anak perempuan saya akan meledak di tempat. Siapa sangka anak perempuan saya menatap saya langsung. Di matanya penuh dengan keterkejutan, kekecewaan dan tidak bisa percaya. _text. Aku mengangkat tangan dan mengelus kepala kecilnya yang berbulu halus. Yu Bao kenapa tidak bicara lagi? Tadinya kan masih sangat berani. Supir Huan Yu Bao hampir menjatuhkan dagunya ke lantai. Dia mungkin sudah membayangkan adegan berdarah-darah yang akan terjadi selanjutnya. Tapi putriku hanya menggigit bibirnya dengan kuat. Air mata berputar di matanya. Pria jahat. Pasti supir itu berteriak dalam hatinya. Saatnya perburuan dimulai. Dia mengira akan ada pertempuran besar. Tapi di detik berikutnya putriku mendadak menendang kakinya. Langsung terjatuh ke pelukanku. Air mata dan ingus mengalir bersamaan. Akhirnya kembali. Aku kira kau tidak menginginkanku lagi 558. Aku merindukanmu. Supir benar-benar meleleh. Si kecil yang jagoan menangis sampai pantatnya berguncang-guncang. Tidak ada lagi sedikit pun sikap arogan dan semena-mena. Apa sih yang pria ini berikan kepada ibu dan anak keluarga Gu sehingga mereka seperti kesurupan? Di bawah pandangan kaget supir, aku menepuk punggungnya dengan lembut. Yu Bao, jangan menangis. Ayah sudah kembali. Nada bicaraku berubah, lembut seperti air. Sekalian ceritakan tadi sedang apa? Nada lembut ini justru membuatnya langsung berhenti menangis ketakut. Dia terseduh.
Cegukan? Ayah dengar pembelaanku, bukan penjelasan. Aku mengangkatnya ke mobil, menempatkannya dengan aman di baris belakang. Tidak buru-buru sampai rumah, masih ada 10 menit, cukup untuk kau menjelaskan. Dia menyedot napas, aku yang lembut mengeringkan air matanya. Tapi nada bicaranya penuh kewibawaan yang tidak bisa disangkal. Kalau begitu mulai pertunjukanmu. Dia dengan susah payah menelan ludah, ibu dan anak satu hati. Pasti dia merasakan kekejaman di balik topeng kelembutanku. Menghadapi ibunya dia mungkin berbohong, tapi menghadapiku, dia langsung menjadi saksi, menceritakan asal-usul kejadian, satu persatu diungkapkannya. Hatiku yang cemas akhirnya tenang. Aku terkecil, ternyata putriku tidak tumbuh salah. Dia mendengus kecil, wajah kecilnya penuh kebanggaan. Tentu saja aku tidak boleh mempermalukan ayah. Aku mencubit pipinya, jangan cepat puas. Aku hanya memujimu karena tidak tumbuh salah, bukan memuji bahwa kau melakukan hal yang benar. Gadis kecil bernama Erpang itu merampas uang temanmu. Kau membalasnya, itu disebut membalas kekerasan dengan kekerasan. Kalau aku akan melapor ke guru dulu. Kalau tidak ditangani, cari Gu Qingqing. Kalau tidak ditangani, kau dengar ini? Matanya berkilau sedih. Aku membersihkan tenggorokan dan berkata, angin tiba-tiba berubah. Uppercut, lower cut, tendangan putar dan tendangan belakang. Pupil matanya bergetar dan diam-diam bergeser ke pintu mobil. Takut aku tiba-tiba menjadi liar dan memakannya. Aku melihat tatapan ketakutannya, mengangkat alis. Jujur saja, kau dan ibumu belum selesai bicara. Dia seperti kucing yang diinjak ekornya. Langsung meledak. Jangan tendang dia. Aku tidak memberinya kesempatan untuk merajuk. Langsung menggunakan kekuatan kasar untuk meluruskan kepalanya. Leping menjual cinta. Selama aku tidak ada, bagaimana kau dan Gu Qingqing bisa seperti air dan api? Dia mengencangkan bibir dan menatap mataku. Tiba-tiba teringat kata-kata bibinya. Ayahmu masih ada. Pasti tidak akan membiarkanmu mendapat sedikit pun. Dia bisa mengandalkan kegilaan untuk menabrak semua orang sampai mati. Hatinya hangat. Ya, ayah sudah kembali. Dia tidak perlu lagi memeluk foto dan menangis diam-diam. Detik berikutnya, mulut kecilnya menyungging lagi dan dia terjun ke pelukanku. Menangis tersengal-sengal. Tidak menyukai saya. Pada usia 5 tahun, saya memetik banyak bunga. Diberikan kepadanya tapi dia melemparnya dengan wajah jijik di usia 6 tahun. Saya ingin bermain seluncuran. Tapi dia menarik kerah baju saya. Memarahi saya tidak punya otak. Usia 10 tahun, saya ingin makan masakan tangannya sendiri. Dia setuju. Hasilnya masuk dapur tidak lama kemudian keluar. Masih menampar pantat saya. Putri saya semakin bicara semakin sedih. Akhirnya tertawa terbahak-bahak ke langit. Ayah, nasib saya sangat sengsara. Kau harus membalas dendam untuk saya. Saya sambil menepuk punggungnya pelan, sambil tenggelam dalam pikiran, tidak beres, ini terlalu tidak normal. Saya mengenal Gu Qingqing, dia bukan tipe orang seperti itu. Bagaimana mungkin memperlakukan seorang anak seperti ini? Saya memutuskan untuk menenangkannya dulu. Yue Bao jangan menangis, matanya sudah bengkak. Pulang, saya pasti akan memberimu penjelasan. Dia baru berhenti menangis, tapi masih dengan wajah memerah. Berkata pelan, ayah, kau adalah ayah terbaik di seluruh dunia. Saya tidak perlu lagi iri pada anak-anak lain. Ada ayah berkata, dia dengan mata merah, masih dengan bangga mengangkatnya. Hati saya langsung meleleh. Si kecil ini bagaimana bisa begitu menggemaskan? Kepala pelayan Lin sudah menunggu di pintu melihat saya. Dia langsung membungkuk memberi salam. Anda adalah pria kedua yang dibawa pulang oleh CEO Gu. Saya langsung kehilangan kata-kata. Sudah bertahun-tahun ini, kata sambutan tidak bisa diganti dengan yang baru. Saya melambaikan tangan. Sudah, kepala pelayan Lin sudah kenal lama. Kapan Gu Qingqing kembali? Mendengar suara yang familiar, translate_text. Tubuh Butler Lin menjadi kaku. Dia langsung berdiri tegak. Tatapan kami bertemu. Terkejut hingga tak bisa bicara. Anda bagaimana? Aku menyunggingkan senyum. Kenapa jadi gagap? Aku sedang bertanya padamu, kapan Gu Qingqing pulang? Barulah dia menjawab dengan gagap. CEO Gu akan segera kembali. Aku mendapatkan jawaban. Lalu masuk ke dalam rumah bersama putriku. Meninggalkan Butler Lin tercengang di luar. Dia melihat wanita yang penurut yang mengikutiku. Pasti sudah menebak sesuatu. Pria ini adalah Muge yang hilang selama 13 tahun. Aku berjalan beberapa langkah lalu berhenti. Menoleh padanya. Beritahu Gu Qingqing. Sebentar lagi aku ada hal yang ingin ditanyakan padanya. Aku harus mencari tahu kenapa dia memperlakukanku seperti ini. Begitu Gu Qingqing pulang, Butler Lin langsung mendekatinya dengan misterius. CEO, ada hantu. Gu Qingqing membalas dengan datar. Kurasa kau sekarang lebih mirip hantu. Tuan tiba-tiba muncul dengan penampilan yang masih sama persis seperti dulu. Ini sangat aneh. Anda tetap harus berhati-hati. Gu Qingqing langsung memot. Tidak ada. Jangan-jangan pandangannya jatuh ke ruang tamu. Aku sedang bersantai di sofa seperti Zheng Dai. Putriku dengan gembira mengupas kulit Lice untukku. Gu Qingqing tersenyum. Sudut bibirnya melengkung membentuk kebingungan. Aku tidak mungkin salah mengenalinya. Dia melangkah besar. Tapi tiba-tiba ponselnya berdering, nama panggilan Guru Yan. Begitu tersambung, suara marah seorang pria terdengar. Nyonya Gu Yuewe keterlaluan. Sekarang masih merundung teman, ada yang melihatnya merampas uang di gerbang sekolah. Aku tahu keluarga Gu punya kekuasaan, tapi tidak boleh memanjakan anak seperti ini. Anda besok datang ke sekolah. Suaranya begitu keras hingga aku dan putriku mendengarnya dengan jelas. Gu Qingqing secara refleks mengerutkan kening memandang putrinya Gu Yuewe. Kamu membuat masalah apa lagi? Tidak bisakah kau membuatku tenang? Gerakan putriku mengupas Lice terhenti. Senyum di wajahnya langsung menghilang. Dia meledak seperti petasan. Bahkan jika aku menggertak teman sekelas,
Bukan urusanmu untuk mengurusi aku. Kata-kata belum selesai. Dengan kecepatan yang tak tertandingi, aku mengulurkan tangan menutup mulutnya. Putri yang dipaksa diam terlihat bingung. Aku mengangkat alis padanya. Aku tahu kamu buru-buru, tapi jangan buru-buru dulu. Lalu berpaling ke Gu Qingqing. Tutup telepon dulu. Gu Qingqing tanpa ragu menutupnya dan aku melepaskan tangan. Putri memandang dengan mata merah ke ibunya dengan wajah tidak terima. Kepalaku pusing, satu istri, satu putri sama-sama pendiam. Aku menarik napas dalam dan melihat ke Gu Qingqing. Jujur saja, kamu juga pikir Yu Bao akan membuli teman sekelas? Aku percaya Gu Qingqing mempercayai Putri. Hanya saja dia tidak pandai mengekspresikan. Benar saja, putriku mengepal tangan. Dengan kesal memalingkan kepala. Hah? Papa, aku tidak ingin tahu bagaimana pikirannya. Kata-katanya belum selesai. Gu Qingqing sudah berbicara. Aku percaya dia. Putriku langsung menoleh, penuh ketidakpercayaan, seperti melihat alien, memandang ibunya dengan isyaratku. Gu Qingqing melanjutkan mengungkapkan isi hatinya. Gu Yuewei meski pemberontak, gampang meledak, tapi dasarnya tidak jahat. Tidak akan tanpa alasan menggertak teman sekelas. Putriku tidak bicara, tapi air mata sudah berkilau di matanya. Masih keras kepala menahan agar tidak jatuh. Putriku polos dan lucu. Dia bergumam pelan. Setidaknya masih punya selera. Aku langsung menepuk belakang kepalanya. Bagaimana bicara dengan ibumu? Lihat kan, ibumu masih di pihakmu. Ke depan dengarkan dia menyelesaikan bicaranya. Ingat, dia memegang belakang kepalanya, mengangguk, mengerti. Tapi sedetik kemudian dia menghirup hidung dan menambahkan. Tapi selama ini dia terus menggangguku. Dia sama sekali tidak mencintaiku. Aku memutuskan untuk menyelesaikan konflik ibu anak terlebih dahulu. Lalu menatap pandangan Gu Qingqing. Aku mengulangi kata-kata yang diucapkan putriku di mobil kepadanya sekali lagi. Kemudian aku menanyainya, selama ini begitulah caramu memperlakukan putriku? Beri aku penjelasan yang jelas. Hasilnya Gu Qingqing belum sempat bicara. Putriku sudah merajuk. Dia memang tidak menyukaiku. Tidak perlu dijelaskan lagi. Ayah, denganmu di sini, aku tidak butuh ibu. Aku sama sekali mengabaikannya. Pandangan terkunci erat. Gu Qingqing menjelaskan. Akhirnya Gu Qingqing berbicara. Tapi pandangannya terus tertuju pada putriku. Bunga yang dipetiknya di usia 5 tahun adalah sekumpulan kotoran. Busuk. Aku sulit bernapas. Aku terpaksa membuangnya diam-diam. Usia 6 tahun main seluncuran. Memaksa kepala menghadap ke bawah. Aku tidak bisa menangkapnya. Dia akhirnya jatuh kepala duluan. Usia 10 tahun. Aku berjanji memasak untuknya. Hasilnya, dia menuangkan air ke minyak panas. Aku tidak memukulnya sampai mati. Sudah, 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 sudah. Aku hanya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Aku yang tidak merawatmu dengan baik, nanti akan kubalas kamu. Hatiku bergetar, butiran emas berjatuhan bergemericik. Rasa sedih bertahun-tahun meledak sepenuhnya pada saat ini. Sambil membelai punggungnya dengan lembut, aku mulai bernyanyi dengan nada aneh. Wanita menangislah, menangislah, bukan dosa. Siapa tahu tangisannya tiba-tiba berhenti. Mengeluarkan sepatah kata. Ayah mohon, jangan nyanyi lagi. Mematikan. Aku langsung tidak senang. Niat baik dianggap sebagai niat jahat. Tapi aku tahu rekonsiliasi ibu dan anak tidak bisa terburu-buru. Lalu memberikannya selembar tisu. Kesalahpahaman terungkap. Adapun kamu yang membuli teman sekelas, hal ini akan kujelaskan kebenarannya. Orang yang kamu bully bernama Wang Erbao. Dialah si tukang tertawa yang sebenarnya. Sering merampas uang teman sekelas. Kamu berkelahi untuk membela teman. Niatnya baik, hanya caranya salah. Gu Qingqing mendengarkan dan mengangguk. Jelas tidak terkejut. Dia bertanya pada putriku, tahu apa yang harus dilakukan lain kali? Putriku mendengus, laporkan dulu pada guru. Kalau guru tidak mengurus, beritahu ayah. Aku mengangguk puas. Saat ini, makanan hampir habis. Aku menyeka mulut berkata dengan haru. Gu Qingqing, setiap makan begitu mewah tidak akan membuatmu bangkrut, kan? Dia tersenyum ringan. Tidak akan? Aku akan berusaha mencari uang. Aku mengulurkan tangan padanya. Beri aku ponselmu. Sambil membuka kunci ponsel, bergurau begitu jujur. Tidak takut aku melihat yang tidak seharusnya? Dia mengangkat alis. Tidak takut. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu setia padamu. Translate_text. Aku tidak menanggapi. Menunduk melihat layar ponsel. Ternyata adalah fotoku. Matahari pantai. Aku menoleh tersenyum. Masa-masa yang tenang. Tapi kuingat saat itu kepiting menjepitku. Ekspresiku seharusnya cukup mengerikan. Wanita ini, teknik jepretannya benar-benar luar biasa. Dalam penjelasan Mu Qingqing, aku cepat memahami perubahan tahun-tahun ini. Akhirnya aku membuka Weibo, baru masuk beberapa hot search langsung bermunculan. Mu Xinian minta maaf. Mu Xinian dirampas tembakan, dunia hiburan menggempar. Peristiwa supranatural, ini apaan sih? Satu lebih kacau dari yang lain. Aku membuka hot search pertama. Tanpa adalah surat permintaan maaf tulisan tangan Mu Xinian. Bagian komentar di bawahnya meledak. Mu Xinian ternyata turun tangan sendiri. Buka tim watergun, lepaskan duri. Siapa-siapa bilang kakak diculik? Kamu hanya berkedip. Mu Xinian tidak membalas. Yandu tidak ketat lagi. Agak menarik. Pasti marketing perusahaan, siapa percaya siapa bodoh. Mu Xinian tidak membalas. Saran kamu baca dulu pendidikan wajib 9 tahun. Ketiak yang dingin. Tunggu sebuah tamparan kilat. Mu Xinian tidak membalas. Itu membuatmu kecewa. Setelah melihat ini, aku cukup puas. Mu Xinian 4, Nian kembali. Dia sendiri bisa bertengkar lidah melawan cercaan kelompok kekuatan tempur. Aku beri nilai sempurna. Ternyata adik kecilku ini masih bisa diselamatkan. Aku sedang mengagumi operasi genitnya.
Tapi tidak menduga perubahan darinya ini akan membawa dampak sebesar apa pada dua adik lain. Pada saat yang sama, di dalam perusahaan hiburan 4 man ditelepon agen. Keberuntungan di antara Alice menghilang, digantikan oleh sebuah kehancuran. Dia langsung mengirim ke MU Sinian, pesan dirampas tembakan. Translate_text. Aku berubah jadi orang baik tidak boleh apa. MU Silu mengejar tanpa henti. Sejujurnya, MU Sinian melemparkan kata-kata, percaya atau tidak terserah kamu. MU Yulu langsung menyimpulkan adik perempuannya ini pasti tidak beres. Dia tiba-tiba teringat MU Sinian. Kemarin menyebutkan ada orang yang menyamar jadi kakak, ingin merayu Gu Qingqing. Mungkinkah MU Sinian tertipu oleh si penipu itu? Memikirkan ini, MU Yulu segera memanggil asistennya. Segera periksa untukku apa yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi di pesta amal? Pada saat ini, Gian, aku baru saja kenyang makan dan minum, jalan-jalan dan nyaman-nyaman berendam air hangat. Aku menyelimuti diri dengan handuk. Di ruang ganti yang penuh barang mewah, memilih piyama sutra lembut di tempat tidur. Siapa sangka baru saja keluar, langsung melihat Gu Qingqing duduk di pinggir tempat tidur. Ternyata sedang melihat foto berdua kita. Orang hidup ada di depanmu. Masih lihat foto apa? Dia tersenyum berjalan mendekat, merangkul lehernya, lantas duduk di pangkuannya. Matanya berputar, pandangan sayu. Hanya merasa tidak nyata. Takut semua yang ada di depan mata adalah mimpi. Aku melihat kesedihan di matanya. Lalu mendekat dan perlahan mencium bibirnya. Aku menyipitkan mata bertanya padanya. Sekarang cukup nyata, dia merengkuh pinggangku. Masih kurang sedikit. Keesokan harinya, aku membuka mata. Hanya merasa seluruh badan sakit. Perempuan tua yang kelaparan 13 tahun terlalu menakutkan. Aku menuntut keras tidur terpisah. Tepat saat ini, biang kerok Gu Qingqing sudah berpakaian rapi. Dia membungkuk mencium keningku. Aku menyuruh supir mengikutimu. Ada istri yang mendukungmu. Dia bisa berjalan melintang di Beijing. Aku menaikkan alis. Dia langsung berganti kata. Translate_text. Kamu adalah pria utama mandiri yang tangguh. Bisa menciptakan jalan sukses sendiri. Tapi aku masih berharap kamu bisa lebih bergantung pada putriku yang sudah memakai seragam sekolah. Menungguku di lantai bawah. Dia terlihat sangat patut saat, ayah, aku sudah sarapan. Baik. Aku mengambil sandwich dan pergi. Ikut aku berangkat. 3 tanda tanya muncul di kepalanya. Jelas lagi tidak mengikuti alur pikiranku. Sebelumnya dia mengikutiku sambil bergumam benarkan. Kalau guru Yan itu membicarakan keburukanku. Kamu masukkan telinga kiri keluar telinga kanan. Dia selalu mencariku. Aku sering menghubungi ibuku untuk mengadukan. Aku terlihat berpikir. Guru Yan ini terdengar tidak beres. Entah punya maksud lain, atau benar-benar menangis untuk murid. Aku melihat mata putriku yang jernih tapi bodoh. Menghela napas tanpa daya. Kamu serahkan penilaian bebas ke sekolah. Kepala tingkat bertanya sambil tersenyum. Masih ada permintaan lain? Nada suaraku datar. Guru di sekolahmu cukup menarik, tidak jelas menuduh tanpa alasan. Putriku tidak tahu. Mengira dia menerima keuntungan apa. Yan Hansheng pupil matanya menyempit. Langsung kalang kabut. Aku hanya menangani konflik dengan normal. Kenapa kamu mengincar Gubu Er? Kamu tahu. Aku merapikan ujung lengan baju tidak tergesa-gesa. Hanya merasa apa kata orang lain. Kamu percaya saja dan dijadikan ala. IQ ini kurang bagus. Mungkin tidak bisa mengajar Gu Yue. Begini saja. Aku akan ganti kelasnya. Ganti wali kelas yang IQ-nya normal agar tidak merusak penerus keluarga Gu di masa depan. Yan Hansheng hampir menang. Baiklah. Gu Yue tidak boleh pindah kelas. Kalau pindah bagaimana dia bisa meraih bonus tebal? Gu Qingqing itu juga ikut hilang. Translate_text. Tunjukkan kemampuan terbaikmu. Cari Nyonya Gu. Dialah wali yang sebenarnya. Hanya dia yang bisa memutuskan apakah akan pindah kelas atau tidak. Benar-benar tidak pernah menyerah. Aku menggelengkan kepala dengan putus asa. Baik. Telepon Gu Qingqing. Lihat apa yang terjadi dengannya. Yan Hansheng mendengus dingin dan memutuskan. Dia yakin Gu Qingqing akan berada di pihaknya. Segera menghubungi telepon, namun telepon berdering beberapa kali dan lama tidak diangkat. Ekspektasi di mata Yan Hansheng berubah perlahan menjadi panik. Setelah telepon terputus otomatis, dia memaksakan diri menjelaskan. Nyonya Gu pasti sibuk. Aku akan telepon lagi. Jangan repot-repot. Aku mengeluarkan ponsel. Menghubungi satu-satunya nomor di buku kontak. Aku akan menelponnya. Yan Hansheng dengan wajah penuh harap. Aku menelponnya, dia tidak menjawab. Mana mungkin dia menjawab teleponmu. Baru saja dia selesai bicara, telepon terhubung. Aku langsung membuka suara lembut Gu Qingqing yang penuh kasih. Langsung terdengar. Sayang, kenapa tiba-tiba menelponku? Rindu aku ya? Sebuah tamparan tak kasat mata mendarat keras di wajah Yan Hansheng. Putriku menahan malu sampai wajahnya memerah. Kalau tidak tersenyum ramah melihat Yan Hansheng dan perlahan berkata, aku ingin mengganti kelas untuk Yuba, boleh? Di ujung telepon Gu Qingqing tanpa ragu-ragu. Tentu saja hal besar dan kecil di rumah semua kamu yang putuskan. Tidak perlu berdiskusi denganku. Keinginanmu adalah keinginanku. Wanita itu cukup paham. Senyum di wajahku semakin lebar. Menyeringai ke arah Yan Hansheng. Dengar kata-kata wanita. Tentu saja. Dengarkan aku. Yan Hansheng baru saja sadar dari keterkejutannya. Dia masih tidak rela. Berteriak ke telepon. Translate_text. Bagaimana bisa kau mengganti guru Yue demi seorang pria? Bukankah kau sangat mengagumi saya? Hanya saya yang bisa mengajari Yue dengan baik. Namun Gu Qingqing hanya merasa bingung. Mengapa saya harus memilihmu di sekolah dibandingkan guru yang lebih berpengalaman dari Anda banyak sekali? Apa keistimewaanmu? Tanpa alasan lagi sebuah tamparan berbunyi nyaring di wajah Yan Hansheng. Saya dengan cepat menutup telepon. Dengan keras menghadapi Yan Hansheng.
Li Cheng mengakui bahwa Yan Hansheng bisa mengganti telepon untuk Gu Yuiwei. Dia segera mengangguk setuju. Anda mengundang? Tentu saja bisa. Mau pilih kelas mana saja, Bo? Bagaimana? Berkata dengan santai. Sebentar lagi biarkan dia sendiri yang memilih urusannya. Saya biarkan Gu Yuiwei mengikuti pilihan kelas sesukanya. Dalam sekejap, kantor hanya tinggal saya dan Yan Hansheng berdua. Saya perlahan berjalan mendekatinya. Memandangnya dari atas. Singkirkan pikiran picikmu yang tidak bermutu. Ingin mengincar Gu Qingqing. Maaf, dia adalah wanita saya. Lebih baik kamu cuci kaki dan tidur. Melepas kata-kata keras, saya berbalik ingin pergi. Yan Hansheng tiba-tiba tersadar, berteriak dengan marah. Jangan sombong dan pergi. Tuan Gu hanya memanfaatkanmu untuk kesenangan hatinya. Orang yang dicintainya adalah suaminya yang telah meninggal. Kamu selamanya tidak akan bisa menandinginya. Langkah saya tiba-tiba terhenti, menatap pandangannya yang sombong. Saya dengan santai membuka mulut. Kebetulan sekali. Saya adalah White Moonlight, Gu Qingqing yang sudah mati. Dia sepertinya tidak mendengar dengan jelas. Seluruh tubuhnya linglung. Saya hanya meninggalkan tatapan penuh makna padanya. Berbalik dengan gagah. Pergi begitu saya pergi. Yan Hansheng terjatuh lemas di kursi. Translate_text. Dia sama sekali tidak mengerti. Bagaimana mungkin Gu Qingqing bisa berubah hati begitu mudah? Di sisi lain, kepala bagian dengan gesit menyelesaikan prosedur pindah kelas untuk Gu Yuiwei. Kami baru saja melangkah keluar dari kantor. Seorang anak laki-laki berlari-lari mendekat. Kakak Yuiwei, ternyata kamu di sini. Tapi senyum di wajahnya langsung membeku saat melihatku. Sepertinya ada situasi. Lengku masih kuletakkan di bahu Gu Yuiwei sambil tersenyum lembut ke arah anak laki-laki itu. Halo. Anak laki-laki itu memaksakan senyum. Halo. Nama saya Shen Qiming. Boleh tahu siapa Anda? Senyumku semakin lebar. Siapa saya tidak penting. Kamu mencari Yuiwei, kami ada perlu? Kekecewaan Shen Qiming terlihat jelas. Dia mengangguk perlahan. Kenapa kakak Gu? Saya ingin minta tolong. Saya sengaja datang untuk berterima kasih padanya. Wah, panggilannya jadi begitu resmi. Gu Yuiwei menggaruk-garuk kepalanya. Kenapa kamu memanggilku dengan sebutan formal? Hubungan kita berdua masih perlu begitu sopan? Setelah Shen Qiming berkata, berbalik hendak pergi. Gu Yuiwei masih dengan kebodohan polosnya. Melihat putriku yang lugu ini, aku benar-benar ingin menghela napas. Persis seperti tiruan ibunya di masa muda. Aku segera memanggil pemuda yang melangkah sambil menoleh itu. Pemuda, jangan pergi. Kamu di sini tidak mengganggu. Lalu ku tambahkan perlahan. Lupa memperkenalkan diri. Aku ayah kandungnya. Shen Qiming langsung terdiam. Refleks berteriak. Ayah, aku langsung terdiam. Anak ini begitu lancar. Sebelum sempat bereaksi, dia langsung buru-buru melambaikan tangan. Bukan begitu paman. Aku cuma tidak menyangka Anda masih sangat muda. Dia menutup mulutnya lagi setelah bicara. Ekspresinya seolah menemukan gosip besar yang mengejutkan. Jangan-jangan dikira aku ayah mudanya? Aku tersenyum lebar. Kakak lebih pandai merawat diri. Kapan-kapan main ke rumah. Aku ajari rahasianya. Sudah, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Anak muda, pulang dulu. Aku melambaikan tangan, berbalik dengan gagah dan pergi. Tapi baru sampai di sudut jalan, aku tidak tahan menjulurkan kepala untuk mengintip. Kebetulan sekali, saat mendongak langsung bertatapan dengan Gu Yuiwei. Udara langsung dipenuhi kejanggalan. Aku menyunggingkan senyum canggung, cepat-cepat menarik kembali kepala, memastikan aku sudah benar-benar pergi jauh. Shen Qiming baru berbisik pelan, ayahmu cukup unik ya. Gu Yuiwei sangat setuju, mengangguk pelan, benar-benar sangat pandai cari masalah. Kemudian, Gu Yuiwei tiba-tiba bertanya padanya, ngomong-ngomong, aku mau pindah kelas, kamu mau ikut tidak? Kuping Shen Qiming langsung memerah. Kenapa kamu tanya aku? Apa kamu sangat memperhatikan aku? Gu Yuiwei langsung menjawab tanpa pikir. Tentu saja. Detik berikutnya dia menunjukkan senyum polos. Hanya kamu yang mau meminjamiku contekan PR di seluruh kelas. Tingkat akurasinya masih begitu tinggi. Apa yang harus aku lakukan tanpamu? Shen Qiming adalah dewa bagiku. Shen Qiming langsung membeku di tempat. Aku sebenarnya bisa mengerjakan. Aku sebenarnya tidak pergi jauh, tapi memanggil kepala tingkat ke samping. Minta daftar nilainya dari masuk sekolah sampai sekarang diberikan padaku. Kepala tingkat tampak kesulitan. Itu, Anda harus siap mental. Aku masih bingung di hati. Seberapa buruk keadaannya? Tidak apa-apa. Silakan bawa ke sini. Saya bisa menerimanya. Namun ketika saya benar-benar melihatnya, saya baru menyadari persiapan mental saya masih terlalu kurang. Di lembar-lembar rapor itu, namanya tidak pernah lepas dari peringkat terbawah. Nilai terbaik yang pernah dia dapat justru peringkat kelima dari bawah. Yang paling keterlaluan adalah matematika. Bahkan hanya dapat nilai 4. Saya mulai mempertanyakan hidup ini. Kalau lembar jawaban ini dilempar ke tanah, dijilat anjing pun nilainya lebih dari 4. Tepat saat itu, kepala sekolah dengan wajah serius mulai berbicara. Anak ini sebenarnya cukup pintar. Hanya saja pikirannya tidak tertuju pada pelajaran. Keluarga mungkin juga kurang mengawasi. Mendengar ini, saya langsung paham. Anak saya dan Gu Qingqing mana mungkin bodoh. Sepertinya sudah waktunya saya sebagai ayah turun tangan. Lagi pula saya dan Gu Qingqing memang benar-benar juara kelas. Nilai Gu Yuiwei yang sangat jelek ini, semua karena saya menghilang selama 13 tahun. Dan Gu Qingqing terlalu sibuk untuk mengurusnya. Pada akhirnya ini adalah kelalaian kami sebagai orang tua. Saya bertekad dalam hati. Saya mengerti. Kedepannya pasti akan lebih ketat mengawasinya. Saya menyimpan tumpukan rapor bermata besar itu. Berencana menyempatkan diri berbicara dengan Gu Qingqing tentang masalah pendidikan anak. Setelah menyelesaikan semua ini, hati saya sedikit tenang. Sopir berbalik pergi. Di jalan tiba-tiba saya teringat sesuatu. Oh ya, teman sekelas Yue Bao yang bernama Shen Qiming itu. Keadaan keluarganya biasa-biasa saja.
Ya, secara tidak sadar saya merasa kalau bisa dibully di sekolah elit. Keluarganya pasti tidak punya latar belakang. Tidak disangka Butler Lin malah berkata, Tuan Muda adalah putra satu-satunya keluarga Shen. Bisa dibilang teman sejak kecil dengan nona kita. Jawaban ini justru membuat saya agak terkejut. Saya mengangkat alis. Keluarga Shen? Butler Lin segera menjelaskan adalah pendatang baru di Jinxi, bergerak di bisnis perhiasan. Tuan Shen dan CEO Gu adalah mitra bisnis. Sayangnya istrinya tidak suka dia tampil di depan umum. Translate_text. Adik perempuannya selalu membujuknya untuk pulang ke rumah. Mengajarkan anak dengan cara menipu. Lama-kelamaan, dia pun mundur ke posisi kedua. Kemudian, istrinya memutuskan berita militer. Dia sibuk memadamkan api, dan semakin tidak punya waktu mengurus anak. Setelah mendengar kata-kata ini, sudut mulutku tak bisa menahan diri berkedut. Ternyata Nyonya Shen ini adalah wanita Phoenix. Adik perempuannya adalah vampir, dan dia sendiri masih berpikiran cinta. Sekarang baiklah. Hanya Shen Qiming yang aku langsung menyimpulkan istri Shen sudah tidak tertolong. Warna perlahan-lahan gelap. Gu Yuiwei melepaskan Gu Qingqing. Bahkan secara luar biasa pulang lebih awal. Yang harus dihadapi akhirnya tetap harus dihadapi. Bagaimana caranya hidup harmonis dengan putri? Pada saat ini, hari ini dia harus naik tidak bisa tidak. Pada saat yang sama, di dalam kamar Gu Yuiwei mengingatku mengambil buku matematika. Memberanikan diri membacanya selama 5 menit. Tapi setelah selesai membaca, dia diam-diam menutup buku terjebak dalam perenungan yang sangat dalam. Benda ini ternyata seperti kitab langit. Dia menyadari, hanya mengandalkan belajar sendiri pasti tidak akan berhasil. Ragu-ragu. Berulang kali mengeluarkan ponsel, mengirim pesan ke Shen Qiming. Ada? Lawan bicara langsung membalas, ada apa? Gu Yuiwei memberanikan diri mengetik, bisakah bimbing pelajaran sore ini? Shen Qiming mengirim tanda tanya. Shen Qiming bertanya lagi, apakah ini diri sendiri? Jika diculik, kedipkan mata. Gu Yuiwei langsung kehilangan kata-kata. Memang aku ingin belajar dengan giat setiap hari naik ke atas. Translate_text. Shen Qiming kembali merasa sangat perlu. Gu Yuiwei benar-benar kehabisan kata. Dia berbentuk karakter besar, terbaring di tempat tidur, wajahnya tampak putus asa. Lihatlah. Bahkan Shen Qiming pun merasa dia bukan orang yang tepat untuk tugas itu. Tugas yang diberikan ayah sungguh memiliki tingkat kesulitan neraka. Saat ini, Mu Yulu di lantai atas Sidel Entertainment menatap foto keluarga di meja. Pikirannya sudah melayang jauh. Dia membelai lembut pipi brother Mu dalam foto. Suaranya sangat serak. Adik, aku sangat merindukanmu. Apakah kamu benar-benar tidak menginginkanku lagi? Pada saat ini, suara ketukan pintu terdengar. Dia dengan cepat menyeka air matanya yang serak. Suaranya kembali dingin. Asisten Jing Lai masuk mendorong pintu. Langsung ke pokok pembicaraan. Di pesta kemarin, seorang pria muncul di samping Gu Qingqing. Perilaku keduanya cukup intim. Ketika orang ini pergi menghadapi Gu Qingqing dan keluar, dia tampaknya sudah tenang. Dan ini foto pria itu. Mu Yulu mengambil foto dan hanya melihat sekilas. Seluruh tubuhnya kaku. Profil dalam foto itu jelas adalah brother Mu. Dia secara refleks terkejut dan berseru, adik. Tapi sedetik kemudian dia menyadari ada yang tidak beres. Adik telah menghilang selama 10 tahun. Bagaimana mungkin penampilannya sama sekali tidak berubah? Ini pasti seseorang yang meniru penampakan brother Mu. Telah melakukan operasi plastik, tapi orang ini sebenarnya menggunakan cara apa? Bisa menipu Gu Qingqing dan Mu Xinyan? Apa tujuan sebenarnya dari orang ini? Pandangan Mu Yulu menjadi sangat dalam dan gelap. Dia tidak akan mengizinkan siapapun menggunakan wajah brother Mu untuk menipu. Barang palsu ini harus disingkirkan. Keesokan harinya, aku mengantar Yuiwei ke sekolah dengan mobil. Di jalan aku bertanya secara tidak langsung apakah dia ingin meminta guru privat. Dia berpikir sejenak, bahkan mengangguk setuju. Tampaknya dia memang tidak bisa mengikuti kecepatan pembelajaran sekolah. Aku segera mengirim pesan kepada Gu Qingqing. Translate_text. Tapi diserahkan padamu. Gu Qingqing membalas, menerima? Bos menjamin akan membuatmu puas. Dengan puas aku menyimpan ponsel. Selanjutnya waktunya menghadapi dua adik perempuanku. Satu autis, satu yandere. Sungguh membuat pusing. Sementara berpikir, mobil sudah berhenti dengan stabil di gerbang. Baru saja turun dari mobil, bersiap mengantarkan Gu Yuiwei masuk gerbang sekolah. Tiba-tiba dari samping menyembul sesosok bayangan. Refleksku sangat cepat. Segera melindungi Gu Yuiwei di belakangku. Pandangan tajam menatap langsung ke arah orang yang datang. Wah, bukankah ini Guru Yan? Dia sudah kehilangan kegagahannya dari kemarin. Wajah penuh kelelahan, mengepal tangan berteriak rendah. Apalagi yang kau mau sampai mau melepaskanku? Aku merasa sangat aneh. Apakah kamu sedang bicara dengan dewa dari mana? Yang tidak tahu, malah mengira aku yang menganiaya dia. Dia mengerat gigi. Bukankah begitu? Kamu melaporkanku pada Nyonya Gu, membuat sekolah memecatku. Apakah kamu ingin menekanku sampai mati? Bagaimana bisa kamu begitu jahat? Aku langsung paham. Rupanya Gu Qingqing diam-diam membalaskan dendam untukku. Dia dipecat. Itu berarti keluarga Wang juga sudah, cuaca dingin, Wang bangkrut. Sebelum sempat bicara, Gu Yuiwei seperti anak macan kecil menghalang di depanku. Bisa tidak kamu berhenti bicara omong kosong? Yan Hansheng memegang dada dengan wajah terluka. Gu Yuiwei, begini caraku mengajarmu. Kamu dan ibumu sama. Sudah dibutakan oleh pria jahat ini. Putriku mau meledak lagi. Sekeliling juga sudah banyak orang yang berkumpul. Aku segera menariknya. Yu Bao pergi dulu ke kelas, serahkan di sini padaku. Dia berpikir sejenak, mengingat kekuatan tempurku lalu mengangguk. Kalau begitu hati-hati, jangan sampai digigit anjing. Setelah dia pergi,
Orang-orang sekeliling yang melihat keributan memandangiku dengan penuh rasa ingin tahu. Baru kemudian aku tersenyum ramah pada Yan Hansheng. Translate_text. Bisa tolong jelaskan apa yang kamu latih pada anjing tadi? Wajahnya memerah. Dia berteriak dengan leher tegang. Apa yang saya katakan salah? Benarkan kamu yang merayu Nyonya Gu? Membawa Gu Yuewe ke jalan yang salah. Saya sudah berusaha sepenuh hati. Tidak pernah melakukan kesalahan. Atas dasar apa kamu membuat saya dipecat? Setelah kata-kata ini keluar, suara pembicaraan di sekitar langsung berubah rasanya. Ini kan memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang. Pria ini kelihatannya tidak seperti orang baik. SSST? Gu Qingqing saja mendengarkan dia. Kamu berani membicarakan keburukannya? Terlalu otoriter. Apakah masih ada keadilan hukum? Mendengar pembicaraan ini, Yan Hansheng menunjukkan kilasan kepuasan di matanya. Saya justru lega. Untungnya sudah ganti papan untuk anak perempuan. Guru ini benar-benar bodoh dan jahat. Saya menyilangkan tangan di dada, menunggu suara pembicaraan di sekitar mereda. Baru perlahan membuka mulut. Guru Yan, berani tidak kamu pastikan selama menjabat? Beberapa tahun ini saya tidak pernah melakukan kesalahan. Dia menekan perasaan bersalahnya. Dengan keras kepala membalas. Tentu saja baik, itu bagus sekali. Saya dengan santai mengeluarkan ponsel. Saya melihat sikapnya yang keras kepala seperti bebek mati. Sungguh mengagumi ketebalan wajahmu. Saya perkirakan ditusuk jarum pun tidak tembus. Wajah Yan Hansheng sedikit berubah. Baru ingin membuka mulut saya, langsung menaruh jari telunjuk di bibir. SSST, kamu berisi ke telingaku. Lalu saya memutar sebuah rekaman. Mari kita nikmati bersama wajah asli Guru Yan. Suaranya yang familiar langsung terdengar dari ponsel. Dari meminta orang tua murid membelikan kosmetik merek ternama, sampai berjanji untuk menukar tempat duduk siswa yang lebih baik. Tidak ada satu kata pun yang salah. Setelah rekaman diputar, translate_text. Segera setelah itu, pandangan semua orang terhadapnya berubah dari simpati menjadi cibiran telanjang. Dia masih ingin membela diri. Aku tidak. Aku terkekeh ringan. Jangan buru-buru. Pak Yan, aku punya satu video menarik di sini. Ingin kutunjukkan untuk Anda. Setelah berkata demikian, aku langsung membuka video. Menunjukkan layar ponselku di depan semua orang. Di dalam video, dia menyeret seorang anak laki-laki ke dalam ruang guru, lalu menamparnya sekali. Menamparnya? Suara tamparan yang keras dan nyaring itu didengar dengan jelas oleh semua orang yang hadir. Aku menyambut pandangannya yang ketakutan, berbicara dengan tersenyum. Pak Yan, kurasa Anda harus memberikan penjelasan yang masuk akal kepada semua orang. Tidak hanya menerima suap dari orang tua, tetapi juga memukuli dan memarahi siswa kurang mampu. Lebih dari itu, bahkan berusaha menggoda istriku, mengiriminya foto seksi. Kalau bukan karena aku iseng memeriksa ponsel Gu Qingqing, sungguh tidak tahu kau begitu berani. Sayangnya, foto-foto yang kau kirim itu, tidak satu pun dia lihat. Soalnya mode jangan ganggu itu bagus, bisa memblokir semua iklan sampah dengan satu ketukan. Setelah aku selesai bicara, seluruh ruangan langsung gempa. Astaga! Guru ini moralnya hancur lebur. Dia terlalu tidak tahu diri. Benar-benar mengira CEO wanita bisa menyukainya. Apa di rumah tidak ada kencing saja? Lalu lihat bayangan sendiri juga bisa. Aku tadi masih membelanya. Dia benar-benar mempermainkan kita seperti kali ini. Yan Hansheng benar-benar mengangkat batu dan menjatuhkannya ke kakinya sendiri. Pikirannya kosong, dengan matanya membelalak menatapku, tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku mencemooh. Maju 2 langkah mendekatinya. Tidak hanya telah menyinggung perbuatan buruk Gu Qingqing, tetapi juga diumumkan ke publik. Jika aku adalah kamu, pasti akan beli tiket berdiri dan kabur dari bumi ini. Oh iya, video dan rekaman yang sudah di-blur akan kusebarkan ke seluruh internet. Terkejut tidak? Menyenangkan tidak? Bagaimana rasanya menanggung akibat buruk sendiri? Akhirnya dia tidak tahan lagi. Matanya berkunang-kunang. Mimpi indah yang ditenun dengan hati hancur berantakan. Siapa sangka dia langsung limbung dan duduk di lantai. Matanya kosong dan hampa. Aku meliriknya dari atas dengan angkuh, berbalik dan pergi. Siluet itu terlihat sangat gagah. Pada saat yang sama, Gu Yuewe berhasil pindah ke wali kelas aslinya. Bu Jin adalah seorang nenek yang baik dan ramah. Menyuruhnya naik ke panggung untuk memperkenalkan diri. Tapi gadis ini malah menenteng tas dengan satu bahu. Satu tangan di saku celana sambil mengangkat alis berkata, apa aku perlu memperkenalkan diri? Yang tidak kenal aku. Lebih baik jangan berkeliaran di sekolah ini. Nenek, sedang apa ini? Bu Jin malah mengangkat ponselnya sedang merekam. Dengan tenang menjelaskan, ayahmu menyuruhku merekamnya. Ingin melihat caramu memperkenalkan diri. Gu Yuewe langsung membeku di tempat. Detik berikutnya langsung menarik resleting seragamnya dengan rapi. Memakai tas dengan kedua tali. Wajahnya mereka senyum yang sangat cerah. Halo semua, nama saya Gu Yuewe. Harap kedepannya bisa hidup rukun dengan semua dan maju bersama. Bukan hanya teman-teman sekelas, bahkan tangan Bu Jin yang memegang ponsel gemetaran. Kecepatan ganti wajah seperti ini kalau tidak mendaftar rekor dunia Guinness. Sayang sekali. Di sisi lain, di jalan kembali ke asrama, aku menelepon Gu Qingqing. Translate_text. Baru tahu keluarga Wang sudah menyatakan bangkrut. Aku juga mengetahui dari mulutnya bahwa keluarga Wang memang bukan orang baik. Aku langsung tidak merasa terbebani sama sekali. Sedang berpikir untuk pulang dan tidur nyenyak. Tapi ketika mobil berhenti di depan rumah utama, aku mengangkat kepala dan melihat mobil mewah asing lainnya. Aku tak sengaja bergumam pada diri sendiri. Rumah kedatangan tamu. Pada saat ini di rumah utama Geyu, ruang tamu, kepala pelayan Lin sedang berhadapan dengan 2 dewa besar. Bahkan tidak berani bernapas sedikit pun. Mu Sansue menerima cangkir teh. Suaranya lembut sambil menatap Meiyulu. Kakak?
Ada orang yang memalsukan diri sebagai kakak di bawah kartu pos. Matanya dengan cepat melintasi sinar dingin. Mei Yulu mengangguk. Dengan sabar menjelaskan. Xinian dan Bu Qingqing semua percaya. Bahkan mengizinkan pria itu tinggal di Geiyuan. Seketika Mu Sansui. Hawa dingin di sekitarnya semakin kuat. Dia tersenyum seperti ular beracun yang menjulurkan lidah. Tapi tidak ada sedikit pun kehangatan dalam kata-katanya. Kakak adalah yang tak tergantikan. Siapapun yang meniru kakak pantas mati. Begitu aku masuk rumah, aku langsung merasakan dua pandangan tajam tertuju padaku. Aku melihat ke arahnya. Seketika napas tertahan. Ternyata Mei Yulu dan Mu Sansui. Mereka berdua juga terkejut melihatku. Terutama Mu Sansui. Mata yang sedingin es itu. Dalam sekejap menjadi jernih tak terkira. Dia bahkan berdiri dengan gembira. Bergumam pelan. Kakak, kamu pulang? Aku Sansui lo. Mei Yulu justru lebih dulu sadar. Dia mengucapkan, dia bukan kakak. Lalu dia menoleh padaku. Pandangannya dingin seperti es. Tuan ini? Kelong Yanghi hidup 6 tahun. Kamu ingin hidup berapa tahun? Mu Sansui menyadari. Translate_text. Dengan suara dingin memilih metode yang membuat bingung. Aku menjawab dengan serius. Mati tua. Mu Sansui. Dia mungkin sedang melakukan brainstorming. Mengira aku pasti mempelajari perilaku membingungkan kakak. Saat ini, Shampoo berbicara perlahan. Jangan pura-pura gila. Aku membalas bertanya. Kakakmu ingin mengatakan, kakakmu tidak gila. Tapi dia langsung berkata dengan belak-belak. Tidak. Kamu berpura-pura gila pun tak akan melebihi kakakku. Sekarang tanganku benar-benar gatal. Tiba-tiba, Mu Sansui menatapku dengan dingin. Bahkan kepala pelayan Lin pun tertipu olehmu. Memang ada dua ketukannya, tapi hanya sampai di sini. Senang menyamar sebagai kakakku. Aku akan menggunakan pisau bedah menguliti kulitmu sedikit demi sedikit. Awalnya dikira aku akan ketakutan setengah mati. Tapi aku hanya menghela napas panjang. Selesai? Mu Sansui menyipitkan matanya dengan berbahaya. Tahu salah berarti keluarga tidak beruntung. Aku dengan santai menyambung kalimat. Kemudian dengan kecepatan yang tak terkira, langsung mencekik tengkuk Mu Sansui. Dia belum bereaksi. Aku sudah berbicara. Kamu si gadis kecil penipu tidak tahu. Sekarang ini masyarakat hukum. Terlalu banyak nonton drama. Kok bisa begitu berpura-pura? Mu Sansui benar-benar linglung. Aura gelap di sekitarnya langsung menghilang. Hanya tersisa perasaan tertekan dan sesak yang familiar. Aku menatap pandangannya yang kosong. Berkata-kata demi kata. Aku adalah kakakmu? Cukup. Shampoo tiba-tiba berbicara. Ingin menarikku untuk menyelamatkan adiknya yang terancam. Tapi ternyata dia tidak bisa menarikku. Mungkin mengira aku bahkan meniru kekuatan sangat mirip. Bersiap untuk terus berbicara. Tapi aku mendahuluinya dengan tertawa. Meragukan aku bukan KMU bisa periksa DNA. Translate_text. Untuk apa kita menebak-nebak di sini? Sikapku yang sangat terbuka ini membuatnya ragu seketika. Apakah aku benar-benar kakak yang hilang selama 13 tahun? Tepat saat dia ragu-ragu, aku menampar bagian belakang kepalanya. Sudahlah, jangan ragu lagi. Kalau kamu tidak tega, surat Gu Qingqing yang bayar. Sekarang kamu puaskan. Shower gel benar-benar terdiam. Dia duduk kembali, mengamatiku dengan seksama. Lama kemudian baru mengucapkan satu kalimat. Lebih baik kamu tidak membohongiku lagi. Aku langsung membalas pertama. Setelah hasilnya keluar nanti, lebih baik kamu tetap bersikap seperti ini. Aku malas membuktikan diri sendiri dan melanjutkan di shower gel. Kudengar kamu baru-baru ini heboh mau bercerai. Masih mau yang mana yang sedang populer? Berkata kecil. Skandal? Orang Baichuan sudah mengikutimu sejak lulus SMA. Sekarang setelah sukses mau membuang suami lama. Kalau kamu benar-benar berani menjadi bajingan seperti ini, aku pasti secara pribadi mematahkan kakimu. Aku ingat dengan jelas. Dia dan Ye Baichuan dulunya baik seperti bayi kembar siam. Sekarang kau mau bercerai. Pasti ada masalah di sini. Dia tanpa sadar menjelaskan. Aku mencintai Ye Baichuan, tapi hatinya sudah tidak ada padaku lagi. Baru setengah bicara, dia tiba-tiba menutup mulutnya. Sekarang tidak bisa kubuka lagi, tidak peduli bagaimana kutanya. Mulut botol tertutup ini. Aku memalingkan pandangan ke Mu Sansui. Kudengar kamu punya cowok yang kamu suka. Dia langsung duduk tegak mengangguk. Aku melanjutkan mengejar. Bahkan main paksaan cinta dengan dia. Siapa yang mengajarimu? Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin dari telapak kaki langsung menuju ubun-ubun. Dia memberanikan diri menjawabku. Ingin membuatnya menjadi milik eksklusifku. Apakah itu salah? Sebenarnya kalau dipikir-pikir, aku juga bukan tanpa kesalahan sama sekali. Tapi dia tidak menurut. Aku terpaksa membangun sebuah ruang bawah tanah terlebih dahulu. Menunggu waktu yang tepat, lalu tanganku terangkat lagi. Mu Sansui segera mengubah ucapan. Lalu mengundangnya untuk berkunjung. Lalu mengantarnya pulang sendiri. Barulah aku menurunkan tanganku. Mendengus, lanjut berbicara. Aku sama sekali tidak. Dia jelas-jelas ingin mengurung pemuda itu. Memainkan permainan cinta paksa yang menyimpang. Melihat adik-adik perempuan yang satu persatu tumbuh menyimpang ini. Pelipisku berdenyut-denyut. Sungguh tugas yang berat dan jalan yang panjang. Akhirnya aku benar-benar tidak tahan dengan pandangan penuh curiga mereka berdua. Langsung mengusir orang itu keluar, menyuruh mereka menyelesaikan identifikasi di dalam tanah. Sebelum kembali, aku sudah punya rencana. Besok akan mencari Ye Baichuan terlebih dahulu. Menanyakan apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Mu Yulu. Aku menyeret tubuh yang lelah ke ruang ganti untuk berganti piyama. Siapa sangka tepat saat akan pergi. Di celah antara lemari pakaian dan dinding, aku menemukan sebutir pil putih. Kupungut dan kuperiksa dengan teliti. Tidak ada tanda khusus apapun pada pil itu. Biasa-biasa saja. Tapi naluriku berteriak keras. Pil ini pasti tidak sederhana. Pasti ada masalah. Aku segera membungkusnya dengan tisu. Berencana mencari kesempatan untuk memeriksakannya. Setelah melakukan semua ini, aku berbaring di tempat tidur tapi tidak bisa tidur lagi. Pil ini sebenarnya untuk apa?